Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat alamiah diabetes mellitus. Riwayat alamiah diabetes mellitus ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tahap prepatogenesis, yang kedua tahap prediabetes, yang ketiga tahap diabetes kimiawi, yang keempat tahap klinis, dan yang kelima ialah tahap akhir penyakit. Prepatogenesis ini ialah kondisi di mana individu belum merasakan gejala atau simptom dan belum dinyatakan sebagai penderita diabetes. Akan tetapi, tahap prepatogenesis ini dapat berubah menjadi tahap prediabetes jika dipengaruhi oleh faktor risiko masing-masing individu seperti obesitas, aktivitas fisik yang kurang, hipertensi, alkohol, stres, dan pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, tahap prediabetes. Kondisi di mana kadar gula darah seseorang berada di antara kadar normal dan diabetes, lebih tinggi daripada normal tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan ke dalam diabetes tipe 2. Di mana kadar gula darah seseorang yang normal itu kurang dari 99 mg per desiliter dan dikatakan sebagai tahap prediabetes jika di antara rentang 100 hingga 125 mg per desiliter. Tetapi orang yang dikatakan sebagai penderita diabetes, kadar gula darahnya ialah melebihi dari 125 mg per desiliter. Tahap prediabetes ini, jika tidak dikontrol dan ditangani dengan baik, dapat berubah menjadi tahap diabetes tipe 2 dalam kurun waktu 5-10 tahun. Kondisi prediabetes ini dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama impaired fasting glucose atau IFG, di mana kadar glukosa darahnya sekitar dari 100 hingga 125 mg per desiliter. Yang kedua ialah impaired glucose tolerance atau IGT atau toleransi glukosa terganggu atau TGT. Di mana kadar glukosa darah seseorang pada uji toleransi glukosa berada di atas normal tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan ke dalam kondisi diabetes. Yang ketiga ialah tahap diabetes kimiawi. Pasien masih bersifat asimptomatik atau belum timbul gejala-gejala, namun sudah terdapat abnormalitas metabolisme pada pemeriksaan laboratoris. Maksudnya ialah keadaan di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik lagi. Yang keempat ialah tahap klinis, fase di mana penderita sudah menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit diabetes mellitus, di mana gejala-gejalanya itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu poliuria, kondisi di mana seseorang buang air kecil lebih sering dari biasanya. Dan biasanya seseorang ini buang air kecil lebih sering ketika malam hari, sehingga pada pagi harinya kondisi seseorang tersebut sudah tidak fit. Yang kedua ialah tahap polidipsia, keadaan di mana seseorang merasakan haus yang tidak berkesudahan. Yang ketiga ialah gejala polifagia, kondisi di mana terdapat kelainan pada sistem metabolisme tubuh dan menyebabkan seseorang merasakan lapar lebih sering. Yang kelima ialah tahap akhir penyakit. Penyakit ini hanya dapat dikontrol dan diberi pengawasan khusus. Penyakit komplikasi yang muncul dari penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kecacatan atau kematian, misalnya katarak, stroke, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Apabila tidak munculnya komplikasi, penyakit diabetes mellitus ini juga dapat diturunkan, seperti seorang ibu yang menderita penyakit diabetes mellitus dapat menurunkan penyakit tersebut kepada anaknya atau kepada cucunya. Diabetes mellitus ini tidak dapat disembuhkan, namun diabetes mellitus dapat dikontrol atau ditangani dengan baik sehingga diharapkan tidak akan munculnya komplikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai riwayat alamiah penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat.